Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul harga saham besar ini turun 76%. Padahal laba triliunan dan mengalami peningkatan, dividennya juga besar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham HMSP atau PT HM Sampurna, dan tentu saja ini merupakan request dari subscriber Baca Saham. Sekilas teman-teman lihat di sini, untuk kinerja HM Sampurna ternyata punya market share yang cukup besar. Bisa dikatakan lebih dari 1/4 dari total market share dikuasai oleh produk HMSP dengan nominal 28,2% berdasarkan data per Q3 tahun 2022. Nah, penjualan produk-produknya juga masih bisa dikatakan mengalami pertumbuhan dalam tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini tentang pembahasan kinerja tahun 2022 karena akan ada hubungannya dengan kinerja di tahun 2023 nanti. Berikut ini merupakan 3 indikator yang berpengaruh terhadap kinerja HMSP. Yang pertama adalah kenaikan pajak cukai sebesar 2 digit dan lebih tinggi dari inflasi. Ini merupakan isu terbesar dari perusahaan rokok yang tentunya akan berpengaruh terhadap beban pokok penjualannya. Yang kedua adalah melebarnya kesenjangan jarak tarif cukai antara produk-produk golongan 1 dan di bawah golongan 1. Dan faktor ketiga adalah penurunan daya beli yang semakin memburuk sejak pandemi. Itu merupakan 3 faktor yang menjadi alasan kenapa kinerja perusahaan-perusahaan rokok mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, apakah dengan pertumbuhan produk penjualan perusahaan ini berdampak kepada sahamnya? Tentu teman-teman sudah tahu bahwa harga saham HMSP ini turun sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan di samping itu, di dalam tahun 2022 dan 2023 ini bisa dikatakan kinerja HMSP mengalami peningkatan dari aspek laba atau pencapaian yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya apakah hal itu akan berdampak kepada kenaikan kinerja harga sahamnya? Hutang cukai sangat besar, lebih dari 50% total hutang perusahaan dimiliki oleh komponen ini. Hutang cukai perusahaan berjumlah 12,6 triliun di tahun 2023 ini dan liabilitasnya adalah 23 triliun. Itu artinya lebih dari 50% total hutang perusahaan berasal dari hutang cukai. Ini merupakan suatu pembahasan yang relate dengan pembahasan yang tadi kita sudah sampaikan bahwa faktor pertama yang mempengaruhi kinerja adalah hutang cukai yang sangat besar. Sayangnya ekuitas perusahaan ini didominasi oleh tambahan modal di setor. Ini merupakan salah satu sentimen negatif karena ekuitas perusahaan ini ditopang oleh tambahan modal di setor bukan berasal dari saldo laba yang mereka miliki. Penjualan perusahaan sebenarnya terus mengalami pertumbuhan. Seperti yang tadi kita bahas, penjualan mereka terus mengalami peningkatan di tahun 2022 maupun 2023. Tapi sayangnya, beban pokoknya yang mempengaruhi kinerja HMSP secara keseluruhan sehingga labanya tidak bisa naik signifikan. Tapi beruntungnya, di tahun 2023 ini mereka mampu untuk mengendalikan beban pokok penjualannya sehingga hanya mengalami peningkatan yang jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan bersih secara nominal. Nah, dalam 3 tahun terakhir, kinerja laba di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi yang terbesar. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 juga, meskipun belum sebaik tahun 2020. Tapi ini merupakan salah satu secercah harapan di mana kinerja saham HMSP ini mengalami peningkatan dari aspek labanya jika dibandingkan dalam 3 tahun terakhir. Dividen yieldnya mereka menarik dengan angka 6,4%. Tapi sayangnya valuasi HMSP masih tinggi dengan angka PBV 3,8 kali. Apalagi PER-nya juga masih 13,11 kali. Selain itu teman-teman harus ingat bahwa angka debt to equity ratio-nya sudah 90%. Yang artinya total modalnya hampir setara dengan total hutang yang mereka miliki. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 76% dengan valuasi PBV sekitar 3 kali. Saham ini mungkin bisa turun lebih dalam jika kinerjanya tidak bisa tumbuh. Tapi jika sebaliknya, bukan tidak mungkin harga saham HMSP akan di atas Rp1.000 lagi. Secara probabilitas HMSP tidak ada yang menarik di mana mereka cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir.
Harga saat video ini dibuat diperdagangkan sedikit di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir, tapi belum terlalu menarik karena secara nominal PBV-nya masih sekitar 3,9 kali. Nah kesimpulannya, kalau kamu nyangkut sudah cukup dalam dan tidak ada saham lain lagi yang kamu sangat yakin, mungkin bisa tunggu dulu di HMSP. Kinerjanya membaik dan dividen yang dibagi juga besar. Setidaknya itu lebih baik dibandingkan harus cut loss saat ini dengan kerugian yang sangat besar. Tapi tentu saja ini disclaimer ya, kamu harus lakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan singkat saham HMSP. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detail pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.